Pembagian tauhid uluhiyah rububiyah asma wa sifat tidak pernah ada di masa Rasulullah, tidak pernah ada di masa sahabat, masa tabi'in, tabi'ut tabi'in. Baru ada di zaman Ibnu Battah, itu setelah zaman salaf. Itu pun bukan 3 versi Ibnu Taimiyah, 3 versi dia beda. Dan itu pembagian bukan dari Allah, tapi dari ulama namanya Ibnu Battah. Dia punya kitab juga Al-Ibanah, ya. Dan bukan salafus saleh. Lalu muncul Ibnu Taimiyah 3 atau 4 abad setelah Ibnu Battah, mempertegas kembali, karena dia tidak terima dengan konsep Imam Abul Hasan Asy'ari dan Maturidi. Dia buat yang baru, dia batalkan Asy'ariyah, dia serang Maturidiyah, lalu dia buat 3 itu, uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Mati suri juga ini, karena Ibnu Taimiyah meninggal dalam penjara karena fatwanya sendiri yang kemudian menjadi kontroversi. Antum bayangkan, Ibnu Taimiyah berfatwa, setiap fatwa masuk penjara. Menyedihkan gak tuh? Sangat menyedihkan hidup beliau, ya, maka kita sayang sebenarnya, rahimahullah. Tapi ya akibat fatwa dia juga. Ulama 4 mazhab nyidang dia. Kira-kira ulama 4 mazhab ini waras atau enggak? Ya waras. Berarti ada masalah dalam fatwa Ibnu Taimiyah. Ini yang dikatakan oleh guru saya Syekh Hasan itu. Kamu mikir-mikir, apakah ini ulama ini waras atau enggak? Waras mereka. Ada masalah dalam fatwa Ibnu Taimiyah itu, dan itu terbukti sampai sekarang. Akhirnya dihidupkan lagi oleh Muhammad bin Abdul Wahab, secara otodidak dia kembangkan itu. Sekarang berubah, muncul Said Qutb, dia ganti nomor 3-nya dengan tauhid mulkiyah atau hukmiyah atau hakimiyah, tauhid pemerintahan, tauhid kekuasaan. Inilah cikal bakal munculnya gerakan-gerakan ekstremis. Gak ada gerakan ekstrim dimanapun yang bawa nama Islam. Islam kan tidak terbebas dari terorisme. Islam tidak teroris, tapi mereka bawa nama Islam, dan kita cek ternyata kisi-kisi akidahnya uluhiyah rububiyah, nomor 3-nya tauhid mulkiyah, tiada kekuasaan kecuali kekuasaan Allah. Maka negara yang pakai asas selain Quran taghut, kafir, pemimpinnya kafir, penjaga-penjaga negerinya kafir, rakyatnya juga kafir. Itu ditulis oleh orang-orang ISIS tahun 2013. Makanya ISIS menghalalkan darah orang di Irak, menghalalkan darah orang di Suriah, cuma dengan isu Sunni Syiah. Mau mensuriahkan negeri ini, mau mengirakkan negeri ini, nggak mau kita. Maka kalau ada gerakan-gerakan mau adu-adu ini, kita cut, ya, kita harus cut, Pak. Harus kita hadang, karena mereka lah awal dari semua bencana yang ada di negeri-negeri Islam yang ada pernah. Mesir kacau karena itu. Ya, mereka aja tuh, ya. Jadi memang tidak ada dalilnya. Itu namanya istiqra. Istiqra itu pembacaan induktif, dibaca oleh Ibnu Taimiyah, lalu dia ambil, oh ini dalil uluhiyah, ini dalil rububiyah. Nabi nggak pernah bagi. Bisa salah nggak? Ya bisa, kan dia bukan Nabi. Dia sendiri kan mengatakan kullu kalamin yutraq wa yukhas. Semua kalam boleh diambil, boleh ditolak, kecuali kalam Nabi SAW. Kalau sekarang kita nggak ngambil kalam Ibnu Taimiyah, berarti kan kita membenarkan kalam dia, bahwa semua kata-kata ajaran boleh ditolak kecuali ajaran Nabi SAW. Jadi gitu Pak Hanif, ya. Gampang aja kalau ada orang ngotot harus pakai uluhiyah rububiyah sama sifat. Bagi kita nggak masalah kok, antum pakai uluhiyah rububiyah sama sifat. Yang penting jangan batalkan sifat 20. Ini dia pakai itu untuk membatalkan sifat 20. Dia pakai itu untuk mensyirikkan tawassul. Dia pakai itu untuk mengkufurkan orang maulid, karena maulid dianggap sama dengan Nasrani. Ini kan bahaya. Itu pakai 3 tadi, nggak lebih dari itu. Silakan ente pakai 3 tauhid,
Tapi jangan ganggu ini tauhid Ahlus Sunnah yang sudah mayoritas, yang sudah settle, yang sudah terbangun dari masa ke masa. Kritik, ayo kita diskusi. Di mana lemahnya kita perbaiki, di mana kurangnya kita sempurnakan. Tapi kalau sudah mulai bid'ah-bid'ahkan, giliran kita ajak debat, berkumpul dengan ahli bid'ah nggak boleh. Saya ditantang debat berkali-kali dari masa ke masa. Udah, sekarang udah nggak mau lagi. Kemarin kita ditantang juga. Kita tungguin gak ada yang datang. Udah ke depan saya udah nggak minat lagi. Mau dia nantang debat 1000 kali, ngomong doang ya. Emang mereka nggak ada. Kalaupun ketemu pasti nggak enak bahasanya. Ya. Jadi ya sudahlah. Saya sekarang tugas saya memperkuat Ahlus Sunnah yang ada. Kalau ada yang nyerang-nyerang ajaran Ahlus Sunnah, yuk kita hantam juga dengan dalil. Kan perang sekarang perang dalil, Pak. Ya. Belum perang fisik, jangan dulu, ntar dulu, sabar-sabar dulu ya. Jangan main bom-bom dulu nanti. Kalau masih bisa diskusikan, kita diskusikan dulu. Ala kulli hal, tidak ada di ayat Quran, di sunnah, di ijma', di qiyas perintah ajaran mengenai 3 pembagian itu. Itu murni pembagian ijtihad dari Ibnu Taimiyah. Kalau benar semoga dia dapat pahala, kalau salah semoga dia dimaafkan Allah Subhanahu wa taala.